Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan prajurit dimanapun bertugas dan juga kaum muslimin, saudaraku sekalian dimanapun berada, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian dimanapun bertugas dan berada, semoga kita dalam lindungan dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas menceritakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Al-jannatu mustaqarrun ila arba'atin nafarin. Talil Quran wa hafidil lisan wa mutimil ji'an wa syawma fi syahri Ramadan." Bahwa surga merindukan 4 golongan atau 4 manusia, kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Kita bisa analogikan bahwa ketika seorang prajurit yang melaksanakan tugas, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak dan orang-orang yang kita cintai, kemudian dikabarkan bahwa kita dirindukan oleh orang-orang yang kita cintai, maka betapa gembiranya hati kita, senangnya hati kita. Dirindukan orang-orang yang kita cintai, yang kita tinggalkan. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surga yang kenikmatannya demikian luar biasa, seluas langit dan bumi, kemudian merindukan pada orang-orang atau kelompok-kelompok yang dirindukan surga. Siapakah mereka? Kelompok-kelompok manakah yang dirindukan surga itu? Yang pertama adalah tahlil Quran. Ada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman dalam dinamika kehidupan kita. Jangankan kita membacanya, memegang Al-Quran pun bernilai ibadah. Kita melihat ayat-ayat Allah, kalam Allah dalam kitab suci Al-Quran, Ghafirun dunubi, maka itu menggugurkan dosa-dosa kita. Bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat li ashabi pada orang-orang yang ketika di dunia senantiasa mengagungkan Al-Quran, baca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat lain juga dijelaskan bahwa man qara'a harfu min kitabillahi falau bi hasanah wal hasanat bi amsi amsalihah. Barang siapa membaca Al-Quran setiap huruf, maka Allah berikan sebuah kebaikan, anugerah, ganjaran. Dan setiap huruf tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin al alif harfun walam harfun wa min harfun. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan alif lam mim bukanlah 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Artinya tatkala kita membaca alif lam mim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ganjaran 30 pahala, kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita senantiasa Al-Quran jadi teman kita di dunia dan kelak nanti pada akhir kehidupan kita di alam kubur. Al-Quran akan menyelamatkan diri kita. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah SAW, wahafidil lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lisan ini kecil, tetapi dampaknya sangat luas. Bisa juga dengan lisan kita, ungkapan kalimat-kalimat yang kita keluarkan akan membawa dampak yang sangat besar. Ketika kita mengajak kebaikan-kebaikan,
maka orang-orang akan menjadi melakukan kebaikan-kebaikan dan menggelorakan banyak orang menjadi hamba-hamba Allah yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya manakala lisan kita gunakan untuk memprovokasi, untuk membuat kegaduhan, mengadu domba, maka yang terjadi adalah manusia akan mengalirkan darah, saling membunuh, saling bertikai, kemudian akan menjadi kerusakan di muka bumi. Oleh karenanya, pandai-pandailah menjaga lisan ini. Dalam sebuah syair pernah kita mendengarkan, lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan nyakitin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Lidah senjata utama dari keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga lidahmu kalau berbicara. Maka harus kita kendalikan lidah ini, lisan ini. Kalau kita mampu mengendalikan lisan kita, ucapan-ucapan yang baik, maka itu menjadikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba, seorang manusia akhir hidupnya, ketika detik-detik kematian, kemudian lisannya bisa mengungkapkan kalimat yang agung, kalimat tauhid atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan keselamatan. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya sebesar gunung, sebanyak butiran pasir di lautan, akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi qalu la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang ketika detik-detik kematian, ketika ajal datang, kemudian mampu mengucapkan kalimat yang suci, kalimat yang agung, tauhid, la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya meskipun sebesar gunung dan sebanyak pasir di lautan. Saudara sekalian, dimanapun berada, insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa mut'imil ji'an, adalah orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang lapar, orang yang membutuhkan. Siapapun mereka, ketika dalam kondisi lapar kemudian kita berada, kemudian kita berikan mereka makanan, dengan kita berikan makanan, tubuhnya menjadi kuat dan sehat, kemudian beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makanan tersebut kita berikan orang-orang yang berpuasa, orang berbuka puasa, atau para ustadz, para kiai yang mengajarkan anak-anak didiknya untuk menjadi generasi yang robbani, generasi melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa. Nilainya sangat besar. Mereka menjadi kuat dan sehat, kemudian beribadah dengan tekun pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadikan pahala yang besar juga kepada kita yang telah memberikan makanan kepada orang lain, bersedekah untuk memberikan makan pada orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang lapar atau orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa kemudian berbuka puasa, sehingga kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi sekecil apapun pahala mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, pesan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah wa shawmi fi syahri Ramadan, adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tiap tahun kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, karena keutamaan keagungan Ramadan adalah awal rahmah, 10 hari pertama adalah rahmat, kemudian masih tahu maghfirah, kemudian di pertengahannya adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu itu minan nar, dan terakhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Kemuliaan sangat besar ibadah puasa yang kita laksanakan, tetapi keagungan daripada ibadah puasa yang kita laksanakan adalah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai ibadah yang kita laksanakan, pesan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang pertama, hendaknya kita senantiasa tahlil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, wahfidil lisan, menjaga lisan kita, ucapan kita
agar kita hendaknya berhati-hati, sehingga ucapan kita bernilai dan bermakna. Dengan demikian akan memberikan dampak yang baik dalam dinamika kehidupan kita. Yang ketiga, kita bersedekah memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Orang yang senantiasa kita berikan sedekah akan memberikan manfaat, mereka semakin giat, kuat dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah puasa Ramadan. Mudah-mudahan segala amal yang kita teristimewa ibadah puasa di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya dalam keadaan suci fitrah, karena dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bayi yang berlahir suci tanpa noda dan dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.